Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dengerin, tolong simak Bu, apa sih maksud hadis? Hadis ini singkat Bu. Cuma saya jelasin apa maknanya. Penjelasannya lama. Mau 5 menit, mau 15 menit, mau 5 jam, apa 5 hari Bu? Pilih. Sesuai dengan maunya Ibu. 5 menit sanggup. Ya selesai 5 menit, setengah 11 selesai pulang. 15 menit berarti jam 11 kurang 15. Mau setengah jam, jam 11. Mau sampai zuhur pun siap. Yang penting masalahnya Ibu sanggup gak dengerin saya? Ya Bu ya. Sama saya mau bilang sama istri, mau makan berapa menit? Mau 5 menit, 10 menit, apa 15 menit, apa 1 jam? Tergantung makanannya. Kalau makan sate lamaan. Kalau makan sayur asem, apalagi sayur lama juga ya, karena banyak kacang-kacangnya tuh. Makanya hidup ini adalah bagaimana kita mengelola waktu bermanfaat ya untuk diri, keluarga, umat dan seluruhnya, tetangga jadi manfaat. Amin ya robbal. Hadis yang ke-11 ini dari cucu Rasulullah. Cucu Rasul itu ada 2 Bu. Ada Hasan, ada Husain. Cucu kesayangan. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada cucunya, diajak sholat. Walaupun dia main-main tetap diajak. Pernah suatu saat ketika ruku, ketika sujud, itu cucunya Hasan Husain itu naik di punggung Rasulullah. Lalu Rasulullah tuh nggak langsung berdiri, lama sujudnya, bisa setengah jam lah kira-kira. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kok nggak biasanya ya engkau Rasulullah sujudnya lama, kenapa? Hai para sahabat, tadi cucuku Hasan Husain bermain di punggungku. Seandainya aku langsung berdiri, cucuku jatuh nangis. Sampai begitu tuh. Sampai saking sayangnya kepada cucu. Makanya kadang-kadang yang saya belum punya cucu, karena belum ada yang nikahin, nanti ibu yang udah ngerasain sayangnya kepada cucu tuh kadang-kadang lebih sayangnya kepada anak, betul ya? Saya tuh. Nah begitu Rasulullah tuh. Ya, sayang kepada cucu, saking sayangnya sholatnya itu sampai lama sujudnya karena khawatir cucunya nangis. Tuh, cucunya nangis, masya Allah. Ya. Kalau saya masih lama kayak ya, punya cucu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan jangan lama-lama ya. Pengen juga punya cucu ya. Allahu Akbar. Yang masih pesantren, masih kuliah kamu. Nah, lalu Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, hadisnya ringkas, yang dihafal oleh cucunya. Makanya hafiz tuh, saya hafal dari Rasulullah hadis ini. Apa kalimatnya? Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Penjelasannya apa? Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Orang yang punya sifat ragu-ragu, sifat bimbang, hidupnya tidak jelas. Ragu-ragu nikah apa enggak? Ragu-ragu anak disekolahin apa enggak? Ragu-ragu anak disuruh ngaji apa enggak? Ragu-ragu ngasih nama anak siapa? Ya, apakah nama anak dari Al-Quran? Apakah dari hadis? Apakah dari ulama? Atau dari nama-nama bulan? Anak lahir bulan Januari, Januar. Bulan Agustus, Agus. Bulan Desember, Desi Ratnasari. Bulan Maret, Mak Lampir. Nah itu karena nama bulan. Kalau dari Al-Quran juga boleh, tapi yang bagus-bagus. Ustadz, anak saya namanya Fir'aun, boleh nggak? Boleh, cuma jelek. Fir'aun, lempengan jelek jangan. Nama anak saya Abu Lahab, boleh nggak? Boleh, tapi lempengan nggak bagus. Dari Al-Quran boleh, tapi dari yang bagus-bagus. Jahannam jangan, nama neraka. Nah pentingnya ngaji, jadi kita tahu ngasih nama dari Al-Quran tapi yang bagus-bagus. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tanyakan ke Ustadz. Ustadz, saya ngasih nama anak ini boleh nggak? Tanyakan, apa artinya? Ustadz dia nanya dulu apa artinya. Makanya anak saya itu namanya sukses terus. Paza, Pajia, Pawas, Pauja. Artinya sama Bu. Sukses, bahagia, ya beruntung. Ya faqad fazal muttaqun, ya kan? Faza. Namanya dari Quran semua.
Anak pertama kedua dari almarhum Ustaz Arifin, anak ketiga keempat kita nyambungin. Dan enak manggilnya. Paja, Pajia, Pawas, Pauja sama. Pengennya 13. Pengennya. Ini karena istri nggak ikut nih ngaji, makanya saya ngomong nih. Kalau ini pengennya 13, alhamdulillah. Udah 4 udah kesianan. Ya Bu ya. Kan banyak anak banyak. Benar Ibu? Banyak anak banyak rezeki, benar nggak? Jadi di antara ibu-ibu nih, maaf nih nanti di surga, ibu pengen masuk surga kan? Pengen belakangan apa pengen duluan? Ayo tanya pengen duluan. Siapa yang duluan masuk surga? Ibu-ibu yang terbanyak anaknya di antara kita. Jadi yang paling duluan masuk surga tuh ibu-ibu yang punya anak paling banyak. Ayo di sini yang punya anaknya 20 ada? 15, 13, 11, 10, 9, 8. Ada 8 masih 9 ada ya. Iya, berarti dia duluan masuk surga. Ibu yang anaknya baru 1 belakangan. Yang enggak. Kenapa? Karena memang hadisnya begitu. Ya kan gampang. Ibu-ibu tuh masuk surga lebih cepat daripada suami ibu. Ada yang 11, berarti duluan masuk surga. Amin. Sehat ya Bu ya. Enak kan banyak anak kan? Banyak rezeki kan? Apalagi lebaran. Yang satu ngasih 10 juta, yang satu 5 juta. Belum doanya kan mustajab. Banyak anak banyakin doain kita kan ya. Banyakin doain. Kalau kita meninggal doain banyak anaknya. Semuanya hafal Quran 9-9-nya 10-nya. Kan doain kita semua tuh, Masya Allah. Makanya banyak anak banyak ya. Tetapi kembali lagi Bu, anak yang berkualitas. Anaknya 9, yang satu narkoba, yang satu pezina, yang satu pejudi, yang satu ngerampok. Ya itu lebih baik punya anak 1 tapi hafal Quran, tapi hafal hadis, soleh banget, ya kan ya. Ya, jadi bukan masalah banyak, kualitasnya, insya Allah. Nah, tinggalkan yang ragu-ragu nggak boleh. Dalam apa? Dalam ibadah nggak boleh ragu-ragu. Contoh. Ibu wudhu mau sholat, kan seringkali ada namanya setan yang membisikkan kita, kentut apa batal, apa wudhu lagi nih, padahal udah selesai wudhu tuh. Bahkan ada orang sampai imam udah 2 rakaat dia masih di kamar mandi wudhu, karena sering was ragu-ragu, batal apa enggak ya, batal apa enggak. Ada yang begitu enggak Bu? Pernah ngalamin Bu? Setan tuh, hati-hati. Biasanya kan orang sering begitu, apalagi makan ubi, lalu kentut. Bener nih kentut, bukan bercanda Nabi ya kan ya. Akhirnya wudhu pertama kentut, wudhu lagi, kentut lagi, wudhu lagi. Udah doa. Ya udahlah. Itu belajar fikih Bu. Maaf ya. Belajar fikih itu kita harus paham tentang kentut Bu. Kentut itu ada suaranya kecil, baunya gede. Ada yang baunya gede, suaranya kecil. Ada yang suaranya gede, baunya gede. Itu sekalian. Karena setelah itu ada temennya. Suara gede, baunya gede, itu ada temennya biasanya. Apa namanya Bu? Cepirit. Allahu Akbar. Bukan jorok Bu, ini fikih, harus tahu. Sebab mempengaruhi. Dulu di zaman ulama lah, terkenal namanya Abul Asom, ya, bapaknya Tuli. Karena dia sangat menjaga, ya, ketika ngaji ibu-ibu ada wanita cantik, solehah, kentut lagi ngaji. Lalu ada yang ngejek gitu, yang menghina, tapi nghinanya nggak berani, cuma kentut, bau apa kentut. Ini ulama tadi pura-pura dia tuli bisu, maksudnya bisa ngomong tapi nggak mendengar. Apa namanya? Budek ya. Padahal dia tahu ini perempuan memang kentut, bau lagi, udah kentut bau lagi, ya kan? Tapi dia menjaga wibawa wanita ini. Dia tetap terus aja ngaji, nggak mandang yang kentut. Yang lain-lain pada ngejek tuh. Ada yang bilang, akhirnya, udah begitu. Beberapa bulan kemudian terkenal ada seorang ulama yang namanya Abul Hasom.
bapaknya tuli. Kenapa dia bapaknya bisu, maaf. Apa tuli ya? Budak, bapaknya tuh budak, bapaknya budak. Ternyata bukan budak dia. Dia menjaga wanita itu, khawatir ya martabatnya turun gara-gara dihina oleh teman-teman yang ngaji. Sebab kan masalah kentut kan masalah aib kan ya? Iya Bu. Kecuali yang kentut orang kaya. Lalu kita ngomong, ibu sehat. Ya begitu ya. Tapi kalau yang kentut orang miskin, busuk, bau, bangsat begitu. Kadang-kadang ya Bu ya. Ngaruh nih Bu, ngaruh. Masya Allah, uzubillahimin. Makanya kita wajib jaga wibawa ya Bu ya. Mungkin kalau baru-baru nikah kita tuh sama suami masih jaga image, jaim. Tapi kalau udah punya anak 3, 2, berat, bini sama suami berat. Ya Allah, ya. Gak sopan banget sama bininya sendiri dibrotin, mama istri. Ayo balikin lagi, ini juga brot lagi. Astagfirullahaladzim. Balas dendam. Kalau baru-baru kawin, baru-baru nikah mah boro-boro. Masya Allah, suaminya bilang, Neng wangi banget, bagus banget, seneng dengar suaranya, dengar baunya wangi. Sekarang udah punya anak 3, busuk lu, bau lu, brengsek lu. Stop. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nauzubillahimin. Nah, ini masalah ragu-ragu ya Bu ya. Tinggalkan ragu-ragu. Jadi kalau udah wudu, yakin nggak batal. Ragu-ragu tinggalin. Sholat. Nah, lagi sholat juga sering ragu-ragu kan? Apalagi saya yakin kalau ibu-ibu sholatnya sendiri di rumah, karena ibu-ibu lebih utama di rumah, bukan nggak boleh jamaah, tapi lebih utama di rumah. Lalu ibu sholat zuhur entar nih, 3 apa 4? 4 apa 3? Ragu-ragu kan? Nah sering begitu kan? Nah bagaimana caranya? Makanya ulama mengajarkan sebelum sholat membaca surah An-Nas, sebelum takbiratul ihram, sebelum niat, sebelum usolli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usolli fardal juhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, ada nilai ta'ala. Allah, insyaallah yakin kita nggak bakalan lupa 3 apa 2 apa 4, 3 apa 4, iya kan? Karena diawali dengan minta perlindungan dulu kepada Allah. Karena setan godain kita sering begitu. Jangankan ibu, ustadz juga sering banget. Makanya enak sholat berjamaah. Kalau kelebihan rakaat, kurang rakaat, jamaahnya ngomong subhanallah. Berarti kelebihan rakaat. Tapi kalau sholat sendiri siapa yang negur? Ayo, siapa yang negur? Akhirnya bingung. 3, 4. Kayaknya baru 3, udah 4 dah. Keder kan, bingung kan? Bagaimana caranya? Lebih baik yang sedikit Bu caranya. Jangan yang lebih banyak. Misalnya ibu sholat zuhur nanti 5 rakaat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dianggap yang 1 tadi lupa. Jadi lebih baik 5 rakaat. Paham nggak nih Bu? Ya, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau sama alhamdulillah berarti nggak lupa kan? Iya alhamdulillah. Itulah pentingnya khusyuk. Emang khusyuk 100% susah. Jangankan ibu, ustadz juga yang hebat banget ilmunya, khusyuk dari awal sampai akhir susah. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Minimal ketika takbiratul ihram sampai salam, sama salam ingat Allah, itu aja dah. Walaupun tengah-tengahnya ingat utang, ingat kondangan belum mulangin, ingat jemuran belum diangkat, belum neriska, belum bocah belum dijemput nih kan, saya harus jemput bocah nih bisa ya kan. Pokoknya ingat lupakan ya. Itulah caranya kita isti'adzah, minta perlindungan Allah dari godaan setan yang ketika sholat sering ragu, apalagi ketika puasa. Contoh hari pertama puasa. Namanya hari pertama puasa kan kayak hari biasa. Belum sadar kita udah sahur. Biasanya habis subuh umumnya ibu-ibu tidur, bapak-bapak juga tidur. Ngantuk, jam 9 bangun. Masih ada sisa sahur. Makan langsung, minum langsung.
Suaminya ngomong, Neng, emang gak puasa? Astagfirullah, lupa. Lanjutkan puasanya, sah itu dari Allah, rezeki dari Allah. Jadi kalau ibu pengen kalau puasa nggak lapar nggak haus, lupa aja setiap hari. Insya Allah itu mau gila. Masa setiap hari lupa? Ya bu ya, jangan bu. Makanya pentingnya kalau lupa itu rezeki. Kalau lupa rezeki. Namanya lupa kan rezeki. Siapa yang disengaja ya kan ya? Makanya indahnya agama itu, indahnya kita melaksanakan syariat karena kita tahu ilmunya. Coba kalau nggak tahu ilmunya, ya batal. Udah dah sekalian madang. Salah. Itu rezeki dari Allah. Ibu kumur-kumur, lanjutkan puasa, sah puasanya. Jangan ragu. Ini kan jangan ragu-ragu kan hadis ini. Jangan ragu-ragu ketika wudhu, jangan ragu-ragu ketika sholat, jangan ragu-ragu ketika puasa. Yang keempat, jangan ragu-ragu ketika baca Al-Quran. Seringkali saya tanya dah, jujur nih, jujur. Lebih banyak lihat WA apa Al-Quran? Jujur banget berarti ya. Lebih banyak lihat status WA apa Al-Quran? WA. Oh, berarti sama. Ya Allah. WA bisa menyelamatkan kita di alam kubur nggak? Kok paling banyak lihatnya? Tahu gitu ya. Ya Allah. Facebook, Instagram, Ustadz juga punya. WA ada, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, YouTube juga ada. Tapi semua coba lihat isinya apa? Dakwah, pengajian. Jadi ibu silakan bu lihat YouTube saya Saifullah Az-Zikra, TikTok Saifullah Qalbun Salim, Facebook ada 3, Asep Saifullah, Saifullah Az-Zikra dan Pesantren Qalbun Salim. Instagram Asep Saifullah 1773. Ya punya handphone? Bingung nenek-nenek, apaan itu? Semuanya isinya coba lihat. Bermanfaat, dakwah. Ya kan ya? Jadi ada manfaatnya. Ini sekarang nih untuk YouTube. Kenapa? Karena nggak ada ininya. Nggak ada kotanya nih ya. Kalau ada kotanya enak. Ya, hari ini nggak ada. Tuh ya, sekali lagi. Baca Quran pun kita minta perlindungan Allah. Apa kata Allah? Fa iza qaratal Quran fastaiz billahi minasyaitonir. Apabila kalian membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya sebelum baca Quran kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Sebab kalau lupa itu bu, coba dah. Kalau baca WA bisa 1 jam nggak terasa. Baca Al-Quran 10 menit, iya, pegel mata, pegel badan, pegel. Ya Allah, itulah setan. Setannya lebih kuat dibandingkan kita baca status orang. Nauzubillahi min. Tuh, jangan ragu-ragu. Sebelum baca Quran, minta perlindungan Allah. Apalagi sebelum zakat, infak, sedekah. Ketika infak sedekah itu jangan ragu-ragu. Ini sedekah kita diterima apa enggak? Terima. Misalnya bu, contoh, ada orang pura-pura miskin, tahu gak? Atau juga pura-pura ini untuk pembangunan masjid, ini untuk anak yatim. Ada kan ya? Yayasan, ya pakai proposal, pura-pura. Lalu kita ngasih nih, yakin Allah pasti berikan pahala. Yang dosa siapa? Orang itu yang menyelewengkan dana kita, infak kita, sedekah kita. Yakin aja bu, hilangkan keraguan-raguan. Ya, hilangkan keraguan. Tapi kalau kita yakin dia ini tidak sampai ke orangnya, jangan ngasih. Sedekah tanpa sedekah itu sedekah. Paham nggak bu? Sedekah tanpa memberi sedekah itu sedekah. Contoh, pura-pura miskin. Ya, pura-pura miskin itu padahal dia kuat badannya, sehat, minta-minta. Pak, minta dong pak buat makan. Waduh, ya Allah, gue juga perlu makan. Padahal masih sehat, kecuali kalau kakinya cacat, tangannya cacat, matanya buta, oke lah. Ini mah enggak sehat. Ada yang sehat banget kan ya? Nauzubillahimin. Kita sedekah tanpa sedekah, kita doain. Nah, maaf ya pak ya, semoga bapak sehat, bisa bekerja. Gitu aja bilang.
misalnya. Ya, atau orang kita tahu nih ini bukan buat musola, bukan buat masjid, bukan buat anak yatim, padahal ada proposalnya. Proposal mah gampang difotokopi, Bu. Gampang banget. Ya Allah ya Rabbana. Makanya kalau bangun Qalbun Salim pengen tahu, lihat aja sendiri, datang aja datang. Soalnya saya baru saja alhamdulillah hampir jadi tipe orang lagi. Hampir aja. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, Allah jaga. Ya begitulah memang. Jadi cobaan kita membangun peradaban itu beratnya luar biasa. Ini sekarang alhamdulillah tahadus binikmah, santri makin banyak, lokasi sedikit. Bahkan rektor Institut Agama Islam Depok yang sebentar lagi menjadi Universitas Islam Depok akan kerjasama dengan pesantren Qalbun Salim. Bisa ratusan nih daftar ini, bingung nih. Padahal bayaran paling mahal pesantren di Bumek itu di Qalbun Salim 50 juta. Nolnya gelindingin. Berapa, Bu? 50.000. Bayangin kalau mahasiswa kos di sini berapa bayarnya? Kontrak 500.000 ya. Ya kan ya? 50.000. Subhanallah. Kok murah banget Ustadz? Lah memang Ustadz bukan nyari duit di situ. Kalau pengen nyari duit mah mendingan kita kerja, ya, kita dagang. Bukan, Bu, sekali lagi bukan. Nauzubillahi min dzalik. Seperti maaf Bu, acara zikir akbar setiap bulan. Itu nih maaf nih, kadang-kadang kan saya lupa untuk mengumumkan pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan itu paling 1,5, pengeluaran bisa 2 juta, bisa 2.500.000. Apalagi kalau ustadz-ustadz yang jauh itu minimal 1 juta atau 500 ribuan, 700, 500. Ya coba aja Ustadz Sarifudin. Alhamdulillah dia bisa istiqomah dampingin saya. Karena memang yang dampingin saja pun amplopnya coba dibandingkan di pengajian-pengajian paling gede. Kenapa? Karena saya ingin memuliakan guru-guru. Kalau kita muliakan guru, Allah muliakan kita. Jadi jangan sampai Ibu, aduh seuzon ustaz setiap hari zikir dapat 1,5. Oh, untung tuh ustaznya dapat 1 juta buat konsumsi 500.000. Nauzubillah. Sama sekali enggak, Bu. Nauzubillah. Inilah pentingnya kita cek recheck. Coba pada yang fitnah, ustaz dapat setiap bulan 1,5, ustaznya dikasih 200.000. Ya Allah ya Rabbana, makannya. Tapi nggak apa-apa ya, kita jelasin apa adanya. Tapi alhamdulillah tahadus binikmah sekarang jamaah pun makin bertambah. Berarti kan tahu ustadz ini benar-benar bukan cari duit. Nauzubillah, Bu, kalau nyari duit mah bukan tempatnya. Kita ingin supaya orang itu ikut sama-sama zikir, supaya sama-sama, misalnya ibu masuk surga, saya masih di neraka, tolong tarik saya masuk surga rame-rame. Karena nggak ada yang menjamin orang itu masuk surga kecuali hanya Allah Subhanahu. Makanya bisa aja emak-emak ini yang masuk surga, saya masih jauh dari surga. Makanya saya ingin zikir berjamaah itu membuat saya juga sama-sama dimasukin ke dalam surga. Itu pengennya. Nah itulah namanya majelis kemuliaan Allah. Insya Allah. Hadir lagi Ibu ya, tanggal 8 September ya, Ahad kedua. Tahu bulan ini karena biaya di Qalbun Salim membengkak itu selalu minus. Sekarang ustadz lokal ya, tapi ustadz lokal juga berkualitas, yaitu Ustadz Haji Abdul Aziz SAG di orang Baitur Rahim Parung Tengah. Ustadz Abdul Aziz, kenalkan ya. Jadi yang tausiah ustadz lokal dudanya Ustadz Sarifudin dan Ustadz Abdul Aziz. Insya Allah bulan Oktober kita akan panggil insya Allah yang sering di TV. Tapi nanti suatu saat mudah-mudahan ada rezekinya. Sekalian maulid. Sekalian di maulid. Ustadz Aziz, Haji ya, Haji yang dekat masjid Baitur Rahim. Ya pokoknya saya nggak tahu lah anak siapa lah. Ya. Pokoknya yang sering ceramah di Al-Ahmad juga. Jamaah tabligh. Ya. Nah itu yang berikan tausiah. Insya Allah Oktober sekalian maulid. Sekalian maulid itu artinya biasanya membaca 7 surah, 3 kita ganti dengan membaca rawi. Gantinya doang, tapi tetap sama aja acaranya zikir. Tetap 7 surahnya kita ganti dengan baca rawi. Itu untuk Oktober sekalian maulid. Ya sekalian maulid. Insya Allah mudah-mudahan yang diundang mudah-mudahan bisa ada 2. Kalau nggak Ustadz Joker, ya Ustadz Lukman dan atau Ustadz sahabat saya Hilman, atau kalau nggak Ustadz Hilman, insya Allah Ustadz Khalil Nafis. Ya, insya Allah pokoknya yang sering di TV lah. Tapi dananya dari mana? Dari Allah. Insya Allah ada.
Saya mah yakin aja sama Allah, Allah pasti memberikan kemudahan-kemudahan untuk acara kebaikan. Nah, kalau saya ngundang nggak perlu datang ke rumahnya Bu, cukup ditelepon, Ustadz kosong nggak acara tanggal ini, langsung Ustadz, wah siap terus. Tapi yang tahun minimal 2 tahun ini acara Ustadznya berbeda-beda kan ya, selalu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya ibu tambah semangat hadir gitu ya Bu ya, supaya tambah semangat hadir. Kesimpulannya ya sebelum doa, hadis ini mengajarkan kita jangan ragu-ragu, jangan bimbang, yakin. Yakin itu ada 3. Pertama ilmu yakin, kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Pernah tahu Bu bedanya? Ilmu yakin, contoh ibu yang belum pernah haji, ini yang belum pernah ke Mekah. Mekah ada di mana Bu? Di Arab, di Saudi Arabia, Masjidil Haram. Ya, tahu kan? Pernah ke sana enggak? Yakin ada di sana? Ilmu yakin namanya. Yang sudah haji umroh siapa? Semuanya yang udah haji umroh. Tahu kan bagaimana caranya tawaf, sa'i, melempar jumrah, sudah tahu merasakan. Namanya ainul yakin. Udah tinggal naik tingkat ainul yakin. Siapa yang hakul yakin? Hakul yakin itu orang yang sudah puluhan tahun tinggal di Mekah. Kalau dia nggak bakal kesasar kemanapun. Kok pelosok-pelosoknya tahu, hotel manapun tahu. Kenapa? Saya punya teman namanya Ustadz Umar. Dia dari masih kecil, dari sekolah aliyah sampai sekarang udah punya anak 3 apa 4 sekarang mah. Dia tinggal di sana. Makanya kalau ke Mekah saya telepon dia, Ustadz pengen makan gorengan nih, gorengan mahal, makoli. Makoli itu gorengan. Ya gorengan nih, pengen sayur asem. Wah Ustadz gampang, yuk ke rumah saya. Rumahnya di pojok, ya di apartemen paling kecil ya, karena dia ngontrak masih. Namanya juga orang Indonesia kan. Nah itu artinya dia kalau ilmunya namanya udah ningkat, yakinnya namanya hakul. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Saya tanya Bu, ibu yakin nggak siksa kubur? Ilmu yakin atau ainul yakin atau hakul yakin? Benar. Kenapa masih suka ngerumpi? Kenapa masih suka gosip? Kenapa masih suka hasud? Kenapa masih suka sombong? Kenapa masih suka pelit? Berarti belum hakul yakin, baru ilmu yakin doang. Ya, ibu tahu nggak ada nikmat kubur? Yakin nggak? Benar. Kenapa pelit masih bersedekah? Berarti belum ya, bukan hakul yakin. Paham gak Bu? Nah, ibu tahu nggak neraka dan surga ada nggak? Benar. Ainul yakin. Benar, kalau benar setiap hari ibu bisa melaksanakan 7 sunnah Nabi, setiap hari sholat tahajud, setiap hari bisa bersedekah, setiap hari bisa baca Al-Quran, setiap hari bisa berbuat baik kepada tetangga, berbuat kepada sesama, setiap hari tidak pernah ghibah, fitnah, setiap waktu yang bermanfaat. Berarti dia yakin dengan alam kubur, yakin dengan pembalasan nanti di akhirat. Itu namanya ainul yakin, bahkan hakul yakin. Kalau sekarang baru ilmul. Nah makanya pentingnya yakin, jangan ragu. Insya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah